Halo, Fitness Mania, selamat datang di Rai Fitness di Bandung. Ayo masuk. Wow, ini gymnya. Halo. Iya, ini gymnya. Ini ada kafenya di sini. Ini ada kopi. Kalau teman-teman lihat, di sini ada menunya. Menunya sesuai dengan temanya. Double the shot, double the intensity. Vanilla let's spread. Let's spread. Bittersweet cold shower. Bootylicious. Moga yoga matcha. Macam-macam itu mbaknya. Halo mbak. Ya, ini disebut self defense karena dari konsepnya lebih kepada tangan kosong kita bisa punya kemampuan bela diri untuk apa? Dari mana? Dari serangan penyakit, terutama perilaku kita yang kadang-kadang menjauhkan kita dari kesehatan ya. Sini ada sarana fasilitas. Ini dulu rumah yang terbengkalai tapi dibuat menjadi sebuah fitness center kalau teman-teman tahu. Ini berbagai alat-alatnya semua. Kebetulan lagi holiday ya teman-teman, kalau pas lagi main ke Bandung nanti boleh mampir ke sini ya, cobain. Jadi holiday yang tidak hanya menyenangkan tapi juga menyehatkan juga ya buat teman-teman ya, bisa daily visit ke sini. Mau tanya apa Des? Kenapa sih Pak Ade pengen punya gym? Kenapa kepengen punya gym? Sebenarnya bukan kepengen punya gym, tapi dulu terpaksa harus punya gym karena pada saat itu sarana fasilitas itu sangat terbatas. Kalau teman-teman tahu, kebetulan saya punya gym dari tahun 1996 ya kalau nggak salah, udah lama sekali gitu. Jadi dulu awalnya memang sarana fasilitas fitness center itu memang sangat kurang, dan pada saat itu kalau teman-teman tahu itu yang terjadi waktu itu, kalau ada gym yang bagus biasanya harganya mahal dan tidak terjangkau, dan alatnya kalaupun juga bagus gitu tapi nggak semua orang mampu untuk bisa pergi ke fitness center. Tapi dulu berawal dengan namanya Klub Ade Rai, itu harapannya sebenarnya membuat sebuah sarana fasilitas olahraga yang kalau bisa nyaman dengan alat yang lengkap dengan harga yang terjangkau. Itu alasannya sih, sampai akhirnya berevolusi menjadi si Rai Fitness ini gitu. Kalau Rai Fitness di Indonesia ada berapa sih totalnya? Rai Fitnessnya kurang lebih kita berarti ada 7 ya kalau nggak salah ya sekarang ya, 6 atau 7. Lalu totalnya sama Klub Ade Rai kurang lebih ada sekitar 14 ya kalau nggak salah ya. Ya gitu. Ini kebetulan kalau lihat di sini ada banyak air ya teman-teman, lihat ya di situ ya. Banyak elemen di sini ya Pak Ade? Iya. Ini ada. Jadi kalau teman-teman lihat Ada pohon. di sini itu lebih kepada membuat satu kombinasi atau membuat satu harmonisasi berbagai elemen, karena kadang-kadang kalau di gym itu kan kayaknya besinya kekerasan nih gitu ya. Jadi elemen metalnya tinggi. Nah jadi gimana caranya supaya biar ada harmonisasi dengan elemen-elemen lain. Makanya kenapa ada kayu, ada batu, ada air gitu, ada udara. Kebetulan di Bandung memungkinkan untuk bisa adanya satu yang namanya keseimbangan elemen itu gitu ya. Iya. Konsepnya hate it or love it. Jadi ada yang nggak suka, tapi kebanyakan hampir sebagian besar pasti suka ya. Ya, gymnya unik banget ya ini ya. Iya. Ngomong ini alatnya apa? Ada apa aja sih katanya? Gym paling lengkap satu Bandung ya? Kalau alatnya sebenarnya kebetulan memang dulu kita masih punya kemampuan untuk berinvestasi dengan alat-alat dari Amerika. Kalau di sini kan alatnya Cybex semua ya, hampir sebagian besar. Kalau hari ini memang agak menyulitkan karena kan harga alat yang semakin mahal, dolar juga mungkin kalau dibandingin rupiah. Dulu rupiahnya waktu dulu bikin gym ini kan udah cukup lama ya, dulu rupiahnya masih 7.000 apa 9.000 gitu loh. Jadi iya sekarang kan udah 16.000, jadi udah
dari rupiahnya aja udah lebih dari 2 kali lipatnya gitu ya, 2 kali lipat lah gitu. Lalu setiap tahun alat itu kan pasti kan terjadi kenaikan harga juga kan, minimal berapa persen ya, 5% aja. Kalau sekarang udah 15 tahun berarti udah berapa persen ya. Iya. Jadi memang makanya kenapa sekarang banyak alat-alat dari Cina justru yang lebih pasti yang lebih visible gitu buat gym. Tapi kita kebetulan masih dari Amerika sih ya. Selain alat-alat, fasilitasnya di sini di Riders Bandung ada apa aja? Iya, jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya hampir semua gym tuh semuanya fasilitasnya sama ya. Yang mayoritas berarti alat-alat latihan beban kan seperti di sini semua ya. Jadi kayak ada yang menggunakan alat terikat ya kayak mesin selectorize, ada juga yang tentunya yang beban lepas ya kayak free weights, plate loaded dan sebagainya. Jadi nanti di sini nanti Desi bisa kasih lihat beberapa gambarannya yang ada di gym ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Kita kebetulan juga ada semi outdoor di sini, terus ada indoor di sana. Nanti teman-teman kalau pas lagi liburan seperti sekarang ini, kebetulan pas lagi main ke Bandung bisa jadi wisata kebugaran. Karena wisata makan, wisata kuliner gitu, wisata latihan juga ya. Salah satunya bisa ke Dry Fitness di Bandung ya, atau mungkin teman-teman juga mau yang di Bali juga boleh. Yuk sini. Kita kebetulan di sini juga tadi kan ada coffee shop, cafe. Di sini juga ada makanan sehat nih, coba lihat di sini, Des. Mbak, selamat makan. Ini jadi ada beberapa menunya di sini kalau teman-teman lihat ya. Tuh. Menunya serius, karena dapurnya juga serius itu, lihat tuh. Ada macam-macam tuh lengkap ya, udah kayak dapur beneran. Yuk sini, yuk jalan yuk. Selamat makan, Mbak. Iya. Ini ruangannya apa ada di lantai 2 ya? Iya, kebetulan di sini ini kita lagi renovasi buat ininya. Ini ada air lagi. Ini kebetulan ada tempat buat assessment di sini. Nah, jadi kalau mau assess buat kayak body fat, kayak ini kalau ada istilahnya namanya medical check up, ini namanya health check up. Kalau teman-teman tahu di situ juga ada spinning class ya, teman-teman lihat di sana. Itu gymnya. Mau tanya apa lagi, Des? Yang something sebagai hiburan ya teman-teman ya, ini kita di akhir tahun nih. Katanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering mau ditanyain ke saya. Apalagi, Des? Kalau jenis latihan paling favorit latihan apa sih? Paling favorit latihan apa? Mungkin kalau boleh jujur, kalau saya latihan tangan kali. Tangan? Ya, tangan. Kalau kaki dibutuhkan, saya latihan tiap hari sebagai penutup dan kadang-kadang sebagai pembuka. Tapi kalau dibilang favorit suka, saya sukanya latihan tangan. Iya, karena kalau secara show muscle itu sebenarnya tangan dan chest. Jadi pasti senangnya chest dan biceps sih, itu udah favorit banget sih harusnya. Saya juga sama sebagian banyak orang senangnya bicep dan chest ya. Cuma kebetulan juga karena dulu bekas atlet panco makanya kenapa jadi saya otomatis pasti senangnya bicep gitu. Dan kalau teman-teman tahu, karena saking senangnya saya bicep, kalau boleh dibilang salah satu daripada jenis latihan olahraga yang saya sampai hari ini ya, kalau boleh jujur, kekuatan saya nggak kurang dari dulu, dari 25 tahun yang lalu sampai sekarang. Saya latihan masih bisa pakai dumbbell 40 kilo latihan masih kuat. Iya, termasuk juga apalagi kalau pakai mesin plate loaded. Kayak kemarin waktu saya ulang tahun yang keberapa ya, Des? Ke 53 ya kalau nggak salah ya. 53 kilo, 53 kali di itu ya. Jadi masih kuat sih kalau tangan. Oke. Ngomong-ngomong soal latihan nih, masih nyambung. Ini pakai baju jenis latihan ada brand tertentu nggak sih favorit? Oh enggak lah, semua brand pada dasarnya semuanya sekarang ini kan saking mungkin dunia fashion itu kan maju ya gitu ya. Saya bersyukur dulu disponsorin sama Reebok dulu ya, hampir
10 tahun, 15 tahun kali ya lebih ya. Terus 7 tahun sama Under Armour juga, ya saya bersyukur itu. Lalu sekarang saya bisa pakai baju apa-apa aja gitu. Saya punya sahabat di Neverest yang saya sangat senang sekali gitu. Jadi produk dalam negeri, tapi dibikinnya juga di luar negeri sih sebenarnya. Tapi memberikan satu, ya mungkin kebetulan stylenya saya sangat suka, jadi saya pakai itu. Cuma kebetulan kalau hari ini saya pakai body engineer aja, kebetulan nggak sengaja. Tapi saya rasa semua apa sekarang ini semuanya bagus-bagus ya. Saya bersyukur hari ini tidak terikat dengan apa namanya satu brand tertentu yang eksklusif sehingga memungkinkan saya untuk bisa gonta-ganti gitu ya. Tapi so far saya sangat support dengan teman-teman saya di Neverest, anak muda yang sangat berkarya. Bagus banget, mereka juga ramah-ramah, sopan dan pekerja keras. Saya sangat mendukung mereka. Oke. Kalau sepatu, jenis sepatu ada? Sepatu juga kebetulan kalau kali ini saya pakainya misalnya Onitsuka, karena Onitsuka kebetulan memang cocok sama tipe kaki saya. Kaki saya kan agak kurus, Des. Oh, gitu. Nah, jadi makanya kenapa saya pakainya Onitsuka jadi cocok gitu, karena dia kurus. Kadang-kadang kalau saya pakai sepatu-sepatu yang gede-gede gitu agak kurang. Kayak Nike gitu lebih cocok karena sebagian ada Nike yang slim juga gitu ya. Kalau Under Armour sebagian ada juga, tapi banyak yang gede kan ya kayak gitu. Tapi secara overall sih semua oke aja sih. Saya ada beberapa sepatu. Dulu saya senengnya yang tactical gitu kan, sepatu yang tactical saya suka, yang kayak boots kayak apa gitu. Tapi belakangan senang sepatu-sepatu yang simple-simple yang kayak gini aja gitu ya. Tapi saya punya sepatu banyak, tapi banyak juga yang diwariskan. Saya berharap nanti suatu saat saya udah nggak punya sepatu lagi karena semua koleksi sepatunya kalau bisa dikasih ke teman saya. Dan bagi teman-teman yang kebetulan nomor sepatunya sama saya di 44,5 ya gitu ya, 44,5. 44 bisa, atau kadang 45, kadang 44,5, pokoknya di antara itulah. Ya, between atau 43,5. Kalau nanti mau saya wariskan dengan senang hati boleh. Kapan-kapan kita bikin ini ya, Des ya. Kita bikin apa namanya? Bikin giveaway sepatu bekas saya kasih teman-teman, mau gak? Hey. Mau gak? Kalau pakai baju size apa, Pak? Saya pakai baju, uniknya ya teman-teman sekalian. Sebenarnya saya sih sebenarnya standar normal karena berat saya tuh di 87-90 kilo kan gitu, dengan tinggi saya 183, jadi sebenarnya harusnya di L gitu ya. Tapi kadang-kadang karena kepengen pakai baju yang ketat dan bajunya kebetulan ukurannya Amerika, jadi bisa M kalau kaos. Tapi kalau normal biasanya di L gitu. Tapi kalau buatan luar negeri, pasti saya lebih prefer yang lebih ketat gitu. Kalau anak-anak sekarang kan senangnya kan oversize ya. Yes. Tapi kalau saya masalahnya badan saya kering terus gitu. Kalau badannya bulky, oversize keren gitu ya gitu. Kalau saya badannya kering terus, jadi otomatis jadi akhirnya saya lebih milih yang agak lebih ketat gitu. Ini kantor saya tuh kalau teman-teman tahu ya. Ini tempat kerjanya Bapak ini. Iya, itu tempat saya biasa tulis-tulis. Ini lampunya nyala gak nih? Ini lampunya nyala. Lampunya bisa nyalain ya, Des. Nah, biar nyala aja biar terang. Ya. Oke. Nah, tuh iya. Nah, ini semua materi-materi saya kalau teman-teman tahu ya ini. Tuh, ini semuanya adanya di sini. Jadi simple aja, kecil gitu. Dulu awalnya saya dan Desi ada di sini kita karena lebih kepada curhat, ingin mencerdaskan masyarakat untuk tidak mudah mengagungkan kehebatan sebuah kesakitan. Kenapa nggak mengagungkan kehebatan diri sendiri? Jadi itu alasan kenapa waktu itu Dunia Adera diadakan, dan lebih kepada ingin memberikan keseimbangan, karena waktu itu kan mungkin kan ketakutan dan kecemasan yang dikampanyekan. Justru kenapa kita nggak meng-embrace our own body intelligence ya teman-teman sekalian. Jadi itu alasan makanya kenapa jadi curhat, ingin mengajak teman-teman punya
namanya point of view, cara pandang yang saya miliki, saya mau tularkan kepada teman-teman adalah bahwa ternyata ada loh cara pandang lain yang lebih menguatkan hati bahwa ternyata tubuh manusia itu tidak selemah yang kita kira gitu. Makanya kenapa edukasi menjadi sebuah amunisi daripada pemahaman, dan pemahamanlah yang akan menjadi fondasi daripada nanti teman-teman mau menjalankan yang namanya kepatuhan atau kedisiplinan dalam pola hidup sehat. Oke. Gitu. Ini ada patung Eugene Sendo nih, kalau teman-teman tahu nih. Ini salah satu, kalau dikenal dengan yang namanya the father of bodybuilding gitu ya. Terlepas daripada latar belakang personalitasnya, tapi Eugene Sendo adalah seorang yang dulu dikenal di sirkus keliling gitu, yang dimana orang lain memperagakan kekuatannya, dia memperagakan tidak hanya kekuatan tapi juga penampilannya. Nah, kebetulan sosok Eugene Sendo dipakai juga sebagai salah satu daripada bentuk piala di kejuaraan-kejuaraan binaraga, terutama salah satunya yang paling di ultimate itu kejuaraan binaraga apa namanya profesional ya, di Olimpia dan sebagainya. Ngomong-ngomong, di sini banyak banget pialanya kan, kayak penghargaan segala macam. Itu sebenarnya bukan penghargaan saya, ini sebenarnya lebih kepada kayak ucapan terima kasih. Jadi saya kan sering seminar ya, kalau teman-teman lihat ya itu, jadi itu ucapan terima kasih yang diberikan kepada saya pada saat saya memberikan seminar-seminar itu juga, itu yang di angkatannya TNI Polri ya Desi, coba lihat yang di bawah itu semuanya. Iya, semuanya. Dijauhin aja Des, jadi bisa lihat semuanya. Iya itu. Nah jadi di sini di ruangan ini sebenarnya nggak ada piala pertandingan saya. Sebenarnya kalau boleh jujur, piala pertandingan saya udah nggak ada sih Des. Semuanya udah dibagi-bagiin ke orang. Dibagi-bagi? Iya, dibagiin ke orang. Lalu juga ada yang diwariskan ke museum ya, museum olahraga kalau nggak salah ada. Sebagian ada ditaruh di beberapa gym gitu, sebagian juga dikasih orang, dan sebagian juga udah nggak tahu kemana. Jadi sebenarnya alasannya lebih kepada kayak saya belajar exercise pada diri saya adalah bahwa piala itu adalah simbol gitu. Substansinya sebenarnya kan adalah juara itu sendiri gitu ya. Jadi memang kita tuh kadang-kadang suka butuh piala gitu untuk meyakinkan diri kita bahwa saya itu adalah juara dan sebagainya. Nah saya mau belajar untuk istilahnya, kalaupun kita nggak ada piala, itu juara kita tuh nggak akan pernah hilang gitu. Ya saya cuma mau bilang ke teman-teman adalah bahwa piala itu hanya simbol aja gitu, dan piala itu saya kasih kepada teman-teman saya yang membutuhkan gitu ya. Sebagian teman-teman saya udah ngambil piala saya, mudah-mudahan itu jadi motivasi bagi mereka gitu. Tapi apakah nanti jadi historinya nggak ada, ya saya pikir ya udah nggak apa-apa lah ya, karena histori juga nanti kadang-kadang teman-teman juga lupa, lama-lama juga hilang juga gitu. Tapi intinya iya, tapi kalau intinya bagi teman-teman yang punya piala saya ya disimpan baik-baik ya gitu aja sih. Selebihnya yang lainnya kebetulan udah nggak ada saya, tapi saya bersyukur bahwa istilahnya saya tidak tergantung dengan simbol-simbol seolah-olah bahwa saya lihat nih teman-teman nih, saya dulu juara ini apa. Saya pikir itu semuanya bagi saya udah lewat, tapi saya syukuri bahwa saya dulu pernah mendapatkan kesempatan seperti itu gitu. Jadi saya nggak punya ketidakpercayaan diri untuk bilang bahwa tanpa piala seolah-olah saya jadi kehilangan apa ya, identitas, ya jati diri atau apa gitu. Ngomong-ngomong, kalau koleksi itu koleksi Max sih sebenarnya hanya cuma cangkir-cangkir antar kota. Kebetulan antar negara juga ya, ada ya? Ya ada negara, ada kota gitu, cangkir-cangkir. Terus ada kebetulan juga ada koleksi beberapa mainan Hot Wheels, tuh ada James Bond, ada American Muscle. Iya, banyak banget ya. Iya, itu iseng aja sih. Kalau Hot Wheels karena ada American Muscle, dulu kebetulan kan karena saya ada di Muscle Mania dan ada di American Muscle Magazine ESPN, jadi dan kebetulan senang ngeliatin aja gitu mobilnya ya, jadi nggak mampu beli mobil aslinya, jadi saya mobil mainannya aja gitu. Sama aja sebenarnya sama sebenarnya ya kan, itu kan sama senangnya. Kalau itu James Bond, saya suka ya, kalau boleh dibilang James Bond salah satu dari karakter
Mungkin kalau ngomongin film gitu ya, kan orang kan kadang-kadang karakternya kan superhero ya, ada yang seneng Superman, ada yang seneng Batman, ada yang seneng Spider-Man, ada yang seneng apalagi ya gitu ya, Marvel gitu ya. Nah, saya kebetulan senengnya James Bond, jadi anything James Bond saya suka. Jadi ya kalau Desi tanya tentang James Bond, saya bisa jawab semuanya. Dari yang pertama sampai yang terakhir nonton terus? Ya, kurang lebih gitu. Yang paling berkesan yang mana? Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Iya, dari yang pertama ada David Niven di Casino Royale yang pertama, terus abis itu Sean Connery di Dr. No yang pertama, terus abis itu Roger Moore di The Man with the Golden Gun yang pertama, lalu ada pernah sekali ada beberapa James Bond yang cuma sekali-sekali doang, Timothy Dalton, pernah juga di Living Daylights, lalu juga ada On Her Majesty's Secret Service juga, itu sekali-sekalinya juga, lalu terus ada Pierce Brosnan ya, salah satu yang paling favorit saya kalau secara fisikalitas gitu ya. Tapi kalau secara James Bond terakhir Daniel Craig menurut saya juga ya unik gitu. Jadi cara James Bondnya jadi balik lagi ke Sean Connery gitu. Kalau ke Bondnya Roger Moore kan lebih flamboyan gitu. Saya suka itulah. Saya koleksi baju-baju James Bond, lalu baju-baju, oh bukan, kalau itu baju-baju fighting. Jadi kalau teman-teman tahu, saya koleksi baju-baju fighting kayak misalnya seperti kayak, dia nih ya, nih, contohnya nih ya, kayak misalnya kalau teman-teman tahu nih kayak fight, jadi bajunya khusus baju fight. Kalau teman-teman lihat gini, ini kan baju fight, ini UFC, ini baju fights ya, ini kayak fight tinju. Ini misalnya Manny Pacquiao sama Mosley, ini kebetulan kalau yang ini saya nonton sendiri itu di Las Vegas ya. Wow. Nah, ini bajunya. Sengaja datang ke Las Vegas untuk nonton itu atau enggak? Waktu itulah nggak sengaja aja. Nah, ini Fury Wilder yang ketiga kemarin. Tuh ini apa lagi? Oh ini Gypsy King, Tyson Fury. Ini sama Mayweather sama Manny Pacquiao dan sebagainya, banyak sih ada teman-teman. Nah, jadi ini beberapa yang saya koleksi aja, ada koleksi juga beberapa. Ini hanya cuma, jadi sebenarnya kalau kayak kita bicara koleksi itu kadang-kadang ya, yang utama itu bukan mahalnya tapi lebih kepada kayak kadang-kadang bersyukur bisa mendapatkannya gitu, karena itu kan perlu dapetinnya bukan dari beli, dari dikasih gitu loh. Jadi bersyukur bisa dikasih. Bukan sengaja beli, jadi ada orang ngasih. Iya, nggak beli saya, masalahnya itu kayak mak juga nggak beli juga, dikasih juga. Itu hadiahnya dari fans atau dari teman-teman? Nah, ini juga makanya kenapa saya cerita, jadi kalau teman-teman mau ngasih saya boleh juga. Ngomong-ngomong soal hadiah. Iya, termasuk batu akik juga. Ngomong-ngomong soal hadiah. Iya, kalau beli gitu ya buat koleksi ya kayak jadi nggak nyambung dong, Des. Yes. Bener gak? Karena ibaratnya berarti kalau punya uang banyak berarti tinggal beli, koleksinya tambah banyak dong gitu ya gak? Kalau ini masalahnya koleksinya sesuatu yang nggak beli gitu loh. Tapi kalaupun beli ada sesuatu yang ini, tapi hampir kebanyakan rata-rata dikasih sih ya semua ya. Ini koleksinya semua cuma di kantor atau di rumah juga ada? Di rumah nggak ada sih, Des. Ini semua yang aneh-aneh, pernak-pernik nggak jelas nih semuanya ada di sini, termasuk apa itu? Buku-buku. Apa namanya? Glove-nya Manny Pacquiao tuh. Oh iya, ini glove-nya. Des, itu yang kanan, Des. Nah ya itu kan ada tanda tangannya dia juga. Ini apa? Nah itu Beatles tuh. Itu sebelah kiri. Nah itu salah satu the best band. Nah itu juga termasuk salah satu kenapa saya senang Liverpool, selain Liverpoolnya si klubnya Liverpool. Iya, juga adalah karena Beatles dari Liverpool juga gitu. Kalau James Bond dari Liverpool gak ini? Apakah pendengar setia The Beatles atau ada pendengar setia Beatles favorit yang lain? Saya sukanya ya mungkin karena saya
orang lama kali ya. Jadi saya yakin semua orang juga pasti Beatles mania gitu ya. Kita semua selain fitness mania, kita juga Beatles mania. Jadi ya hampir semua lagu-lagu Beatles apa segala, meskipun nggak bisa nyanyi dan tidak bisa mainkan instrumen, tapi saya pendengar setia lagu-lagu Beatles, sampai bahkan lagu-lagu yang nggak pernah orang dengar pun juga saya dengerin. Betul. Pilih Beatles atau Queen? Beatles lah. Tapi saya punya apresiasi yang besar sama Queen gitu. Jadi kalau Queen, ya masalahnya kalau suruh pilih, bukan pilih ya, maksudnya kita jangan pilih ya, karena kan kadang feelingnya beda gitu. Beda. Tapi kalau lihat daripada playlist daripada di handphone saya, misalnya lagu-lagu di handphone saya siapa gitu, lagunya nggak jauh-jauh dari Beatles, nggak jauh-jauh dari Queen. Nggak jauh dari ABBA. Jadi kuno banget kan. Tapi kira-kira itu bagus lah selera musik berarti ya. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal film, tadi kan The James Bond ya. Biasanya kalau di rumah itu kadang suka nonton film lagi nggak, atau? Sebenarnya tantangannya sekarang ini kan sebenarnya kan lebih gampang ya, ketika ada Netflix, ada apa lagi yang lain-lainnya gitu ya. Cuma memang karena waktunya saya terbatas, kadang-kadang kesulitan gitu. Tapi kayak sekarang misalnya ada kesempatan liburan gitu, nyantai, saya mungkin bisa menikmati nonton. Tapi menonton itu bukan menjadi mandatory ya? Bukan mandatory sih, karena waktunya nggak memungkinkan gitu. Karena ketika pulang, kalau nonton harus habis 1, 2 jam, 3 jam gitu kan, waktunya habis gitu. Jadi kalau saya lebih prefer, lebih seneng nonton sesuatu yang mungkin yang ada relate sama pekerjaan saya. Jadi mungkin nontonin seminar, nontonin mungkin edukasi gitu kan, nontonin podcast mungkin yang relate dengan ini. Karena teman-teman sekali lagi, kalau istilahnya ada yang orang bilang itu namanya kalau boleh dibilang apa tuh namanya tuh Des, kayak kebiasaan. Ya bukan, kayak apa namanya? Saya duduk di sini ya. Nah ini singgasana dari kerajaan saya nih teman-teman sekalian. Ini saya di sini ya. Kalau teman-teman tahu nih makanan saya nih ya, ini tempe dan cabai rawit di sini. Ini kebetulan lagi tema libur, saya bikin nasi goreng sendiri, tapi dari nasi merah, nasi basmati. Terus dipakein, kebetulan karena saya nggak makan sapi, jadi pakainya udang. Banyakin udangnya aja. Ini citing saya, rujak bebek, saya suka. Nah ini air kelapa. Ini jus dada ayam saya. Liburan. Ya ini Kinship. Ini mangga, salah satu buah favorit saya. Ini banyak minum air putih yang pasti. Nah, itu ada kopi. Ya, itu kopi ada yang ngasih. Sehari minum berapa gelas kopi? Kopi saya kurang lebih mungkin 3 kali atau 4. 3 atau 4 ya. Itu ngaruh nggak sih ke jam tidur? Biasa tidur jam berapa? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh ke jam tidur, karena persepsi di kepala kita yang menjadi komando center ketika kita bilang bahwa saya nggak bisa tidur kalau saya habis minum kopi. Nah pada saat itu langsung nggak bisa tidur. Tapi kebetulan saya memilih untuk punya opsi cara pandang yang kalaupun saya ngopi, kalau saya bilang saya mau tidur, saya bisa tidur gitu. Nah itu yang saya yakini, jadi otomatis jadi nggak ada pengaruh gitu. Tapi memang secara, kalau kita ngomong secara teoretis itu memang terjadi, yaitu adalah ketika kopi masuk kan kita menciptakan stress by design, karena ada satu yang namanya kafein masuk ke badan kan, terjadi stimulasi, otomatis kortisol hadir kan gitu ya, otomatis melatonin turun dia, jadi otomatis hormon tidur kita menjadi turun gitu. Jadi ketika kopinya kurangan, otomatis melatoninnya yang naik gitu. Saya senangnya piccolo, biasanya piccolo. Pakai full cream, nggak pakai skim milk, nggak pakai oat milk. Alasannya karena lemak dari susu, si full cream, sama kopinya tanpa gula, menurut saya itu kombinasi yang pas gitu. Jadi nggak terlalu asam buat sayanya juga. Tapi kadang-kadang kalau gimana-gimana, saya plain aja gampang, biasanya long black aja. Kalau minum kopi biasa suka ada temannya nggak sih? Kalau orang-orang kebanyakan kan suka ada
cemilan atau apa gitu, atau cuman only kopi doang, tok gitu? Only kopi aja gitu. Tapi kalau seandainya boleh memilih untuk jadi punya teman kopi, mungkin kalau menurut saya teman kopi terbaik, kalau menurut saya dark coklat. Nah, dark coklat. iya, cuma kalau dark coklat lebih bagus mungkin 70% ke atas. Yes. Kalau teman-teman harus ini ya. Jadi jangan kurang dari 70% dan jangan pakai milk coklat. Oke. Ngomong-ngomong, ini lagi kemana? Salted caramel. Kalau ngomongin soal cheating. Saya coklat paling suka. Ya kalau ada dark coklat plus salted caramel, oke. Termasuk juga es krim, salah satu. Sukanya apa? Salted caramel juga paling suka. Iya, kalau mau ngomongin itunya gitu. Tapi kalau ditanya secara umum ada yang apa, saya suka sebenarnya green tea, tapi green tea-nya yang Jepang gitu. Misalnya kayak saya misalnya di restoran sushi gitu kan, gitu. Misalnya ada matcha ice cream kan. Nah, kalau yang buatan Jepang saya suka green tea. Tapi kalau seandainya bukan Jepang, ya saya nggak makan es krim green tea. Kalau saya teman-teman boleh dibilang makan es krimnya dan makan coklatnya cukup rutin. Tapi nggak ngaruh ya ke body fatigue? Sebenarnya pengaruh, tapi sayanya selalu bayar hutang. Jadi ketika malam saya makan es krim dan makan coklat, paginya kan perut kosong saya udah latihan gitu loh. Kadang-kadang jemuran, latihan, kadang-kadang sauna gitu. Jadi selalu bayar. Berapa kali latihan? Bener 3 kali 4 kali kayak dulu? Enggak. Sehari saya kalau latihan, pokoknya saya latihan setiap hari. Kalau bisa sehari 2 kali ya kenapa enggak. Kalau nggak bisa ya sehari sekali aja. Itu dengar-dengar dulu pernah makan sehari telur 20 biji, bener nggak? Enggak, 100 biji. Hah? Ya kalau maksimal ya. Maksudnya kalau ditanya pernah makan sehari berapa telur paling banyak? Iya. Makannya 100, iya. Wow. Tapi 100-nya saya makannya dengan cara apa kalau teman-teman tahu? Dengan cara sup, dijadiin sup. Sama saya jadiin sup. Nah, 1 kali supnya saya makan supnya 20 per 100 sup. Berarti 5 kali makan. Nah, 5 kali makan gitu. Tapi itu maksimal, itu hanya kalau kita ngomongin ekstrim. Wow. Nah, ngomongin ekstrim kan namanya juga kalau ditanya pernah atau enggak gitu. Iya. Tapi kalau ditanya average sehari-hari saya makan, ya saya paling 10-20 gitu kalau sehari. Jadi cuma jadiin sup atau jadikan misalnya mungkin kayak telur setengah matang. Iya, belakangan saya paling 10 aja kali. Iya. Nah, itu cuma sekarang ini saya lebih berani untuk makan kuning telurnya. Kalau dulu kan banyak kan putih, dari 10 kuningnya cuma 1 atau 2 kalau dulu. Kalau sekarang saya berani dari 10 saya kuningnya bisa 3 atau 4. Tapi dengan persyaratan sayanya harus turunin konsumsi karbonya ya. Gitu. Berarti tadi makanan yang suka dimakan pas lagi cheat day berarti es krim ya, berarti atau enggak? Iya. Coklat tadi, dark coklat. Es krim, iya. Es krim yang relate sama kopi, es krim yang relate sama karamel. Ya, kurang lebih itu. Suka makanan pedas nggak sih? Suka sekali. Sukanya? Terus saya ada teman, Ricky, what's up, brother? Ayo masuk, Mas Ricky. Halo, nggak apa-apa, duduk aja sini, bro. Lagi ngobrol-ngobrol aja nih kebetulan. Iya, Mas Ricky lagi baru main nih liburan, dia mampir ke Bandung nih, iseng dia. Terus. Kalau buah favoritnya apa? Mangga tadi kan udah kelihatan. Mangga, rambutan, lengkeng. Tapi balik lagi ya, kalau teman-teman saya izin, kalau saya ngomong favorit itu lebih kepada kayak kita kesukaan. Cuma kadang-kadang kan berbeda antara kesukaan dengan kebermanfaatan gitu. Jadi kalau ditanya kebermanfaatan, yang bagus mungkin buah adalah yang kadar gulanya lebih rendah sebenarnya. Kayak misalnya mungkin keluarga berry misalnya, itu jauh lebih bagus gitu. Tapi ini kan kita ngomongin yang nyaman-nyamannya ya, kayak tadi kalau ditanya apakah saya terus makannya banyak, ya mungkin enggak juga gitu. Apakah makan es krim tiap malam, ya mungkin ya enggak juga gitu. Cuma suka aja gitu. Kalau es, saya suka es doger, saya suka es puter, saya suka es oyen. Nah itu es doger, es puter, es oyen saya suka. Boleh didatengin ya. Ya selain itu saya suka es Shanghai sama es teler, tapi isinya kalau bisa alpukat sama kelapa aja. Nggak ada yang lain?
Ya kalau bisa nggak usah pakai nangka atau apa? ya nangkanya oke nggak apa-apa. Cuma maksudnya nggak mau pakai kayak apa kayak misalnya kayak gitu disebutnya. iya kayak apa sih tuh kayak yang putih-putih apa tuh Rick? Yang kolang-kaling. Ya kolang-kaling nggak gitu. Oke. Kalau banyak yang nanya nih fans tuh lotion atau skincare-nya pakai merek apa sih? Saya pakainya coconut oil ya namanya. Iya. Iya coconut oil bukan sih? Iya coconut oil atau olive oil, jadi yang asli aja. Terus digimanain tuh? Udah pakein ke muka aja udah. Itu tiap pakainya pas bangun tidur? Nggak ada, saya nggak punya rutin. Kalau hanya cuma kalau kering aja, kalau kering saya pakein gitu. Oke. Nah belakangan saya suka pakai dari Mustika Ratu, ada buat mata ya kalau nggak salah ya, itu kayak minyak. Tapi isinya sebenarnya itu olive oil sebenarnya. Nah jadi saya olive oil itu ya udah saya pakai ke muka aja karena mukanya kadang-kadang suka kering gitu doang. Tapi kalau kayak misalnya teman-teman bilang pakai skincare apa yang mahal-mahal gitu, mungkin saya kebetulan nggak terpapar sama itu gitu. Karena saya suka beranggapan ya kalau teman-teman tahu badan kita memiliki tendensi itu kan didasarkan pada apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita kan. Betul. Nah jadi ketika kita banyak diet dan banyak puasa dan juga tidak terpapar sama racun dan juga rajin latihan beban misalnya contohnya, itu yang membuat makanya kenapa kekencangan kulit itu tetap hadir gitu. Jadi kalau boleh dibilang paling itu aja sih, saya nggak banyak banget kalau diituin pakai apa-apa tuh hampir jarang. Kalau parfum yang sering pakai? Kalau saya sejak tahun 1989 saya pakai namanya Eternity dari Calvin Klein. Itu nggak pernah ganti? Nggak pernah ganti sampai sekarang. Dari 89, dari tahun 89 berarti kapan tuh Des? Wah itu udah lahir belum Desi? Belum. Berarti itu 35 tahun yang lalu kayaknya. Hah? 35 tahun yang lalu. Gitu ya berarti ya? Wow. Oh 35 tahun ya lalu ya berarti ya? Ya udah oke. Iya benar nggak kerasa. Jadi teman-teman udah tahu ya kalau mau beliin saya. Kalau Eternity yang klasik dari Calvin Klein. Iya. Kalau soal rambut, shampoo-nya apa? Saya juga nggak punya ada aturan harus pakai apa gitu. Saya dulu pernah main iklan ya. Itu iklannya tuh kalau nggak salah namanya Intense. Shampoo-nya. Nah saya sampai sekarang suka pakai tuh itu ya. Sekarang masih ada? Dia masih ada sih, dan saya sebenarnya masih pakai terus itu juga itu. Jadi bagi teman-teman, terutama bagi yang punya Intense ya boleh kontak saya lagi ya supaya biar. Iya itu dia. Saya masih terus pakai loh, padahal iklannya udah 20 tahun yang lalu gitu ya. Tapi saya appreciate gitu ya. Tuh Mas Riki masih ingat tuh iklan. Mantap tuh. Iklannya botak ya sayanya bro. Ya? Oh yang botak itu ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau searching Aderai botak, klik gitu. Nah nanti akan keluar tuh itu shampoo-nya saya di situ. Ngomong-ngomong masih rambut nih, itu rambut memang hitam asli atau diwarnain? Kebetulan bersyukur sampai hari ini rambut hitam saya masih lebih banyak dari rambut putih Des. Jadinya masih memungkinkan bagi saya untuk cabut uban gitu. Jadi makanya kenapa rambutnya masih hitam gitu. Tapi nanti mungkin bisa jadi di tahun-tahun mendatang kalau seandainya ceritanya rambut putihnya udah makin banyak kan nggak mungkin cabut uban lagi kan. Nah ketika nggak cabut uban lagi ya berarti nanti rambutnya akan lebih putih lebih banyak gitu. Tapi so far seperti prinsip saya di badan di apapun juga saya maunya natural alami. Jadi saya nggak mau melibatkan warna-warna di rambut, suntak-suntik di muka atau di bokong atau di tangan gitu ya, menyalahgunakan obat. Saya nggak mau melakukan itu. Kayak Mas Bagol kan bagus ya, bulu matanya juga putih kan. Oh iya. Natural dia ya. Dia natural. Terus iya. Hair treatment apa sih yang sering dipakai selain shampoo? Apakah pakai conditioner atau apa? Nah jarang sih, nggak cuma jadi hanya. Jadi doang, cuma shampoo doang. Iya shampoo aja paling. Iya kadang-kadang mungkin ada temen suka ngasih hair tonic atau apa bisa aja. Oh masih pakai lah kayak gitu ya? Ya boleh kalau dikasih, kalau enggak ya nggak pakai. Nggak nyari juga sih. Nggak sengaja nyari ya. Terus kepikiran nggak sih? Rambut dan kulit, nah ini satu keunikannya ketika justru kayak badan kan saya kan kayak pikirin gitu ya kayak ini apa. Cuma uniknya rambut dan kulit tuh suka saya nggak perhatikan gitu sehingga jadi kadang-kadang tidak merawat rambut dan tidak merawat kulit gitu. Kesalahan saya sih sebenarnya gitu karena kan itu kan harusnya dirawat ya gitu. Tapi
Itu dua yang saya nggak rawat karena memang ada nuansa saya take it for granted dari pola hidup saya yang sehat gitu. Jadi gara-gara pola hidupnya saya kebetulan paparan terhadap racun yang nggak terlalu banyak, sehingga jadi akhirnya saya jadi jadi saya nggak ini. Udah berapa lama nih ngobrol nih, Des? Udah 40 menit. Oh iya, oke. Bentar lagi kali ya. Kasihan nanti orang bosen. Kepikiran nggak sih pernah bosen nggak? Potong rambut? Kenapa? Kepikiran pernah potong rambut? Pengen potong rambut nggak? Nah, model dulu kan pernah tuh cepak atau apa gitu? Nggak pernah lah. Sebenarnya saya bukan nggak mau potong rambut. Nanti rambut saya akan mungkin rontok sendiri, ya apa boleh buat ya. Tapi so far kenapa rambut saya panjang hanya lebih kepada karena pala saya kecil gitu. Kalau pala saya kecil, rambut saya cepak gitu. Itu jadi palanya nanti kayak pentol koret gitu. Jadi nggak cocok banget gitu. Tapi kalau nanti udah makin tua dan mungkin udah rontok rambutnya ini apa ya, mungkin ya bisa jadi aja either rambutnya cepak, pendek, atau bahkan mungkin botak sekalian nggak apa-apa nanti ya kalau nanti jadi ini jadi pendeta. Oke. Jadi pendeta. Ini Pak De zodiaknya apa sih? Saya Taurus, show-nya anjing metal, makanya kenapa semuanya serba keras. Wow. Makanya itulah kebutuhan saya dilingkupi oleh orang-orang yang punya ketenangan hati seperti Desi dan kawan-kawan. Yes. Katanya cowok Taurus tuh katanya terkenal sama keras kepala. Keras kepala. Keras pendirian kali. Keras pendirian ya. Iya. Ini ngomong-ngomong dari banyak banget nih biografi Pak Ade yang terutama di Wikipedia jadi itu. Ini jus dada ayam. Jus dada ayam. Kira-kira pernah pengen cobain profesi lain nggak sih di usia yang sekarang? Apa cukup jadi praktisi kesehatan aja? Sebenarnya salah satu profesi yang saya mau menggeluti lagi juga adalah saya mau senang makeover rumah. Saya suka desain, makanya kenapa kayak gym saya, rumah saya, mungkin villa itu saya ngedesain sendiri gitu karena punya kesenangan untuk mempadu padan ruangan sebenarnya. Jadi padu padannya juga yang kalau bisa pendekatannya murah meriah, pendekatannya alam, pendekatannya unik aja gitu aja sih kepengennya maunya itu. Jadi lebih ke sana sih. Kalau selebihnya yang lain kayak industri hiburan, film, lalu mungkin politik gitu ya, masuk ke dunia politik ini apa, saya tidak punya kapasitas gitu. Dan plus juga mungkin kayaknya dunianya nggak membutuhkan saya dibandingkan dengan dunia kesehatan yang lebih membutuhkan saya gitu. Jadi sayanya tahu diri terhadap kapasitas saya gitu. Jadi menurut saya nggak mau jadi wasted talent atau jadi potensi yang sia-sia yang sebenarnya nggak dibutuhkan di sana gitu. Tapi yang ada ikut berkoar-koar gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi alam, Pak Ade punya binatang peliharaan tuh apa aja sih? Selain kucing? Selain 31 kucing di rumah dan 16 kucing di gym ya. Banyak banget. Satu anjing di Jakarta ya, Rick ya, si Niki. Yang lainnya belum ada. Belum ada. Yang berbentuk manusia juga nggak ada kebetulan. Nggak ada yang dipelihara. Itu dari 31 sama 16, itu kucingnya jenis apa? Saya nggak pikirin jenis kucing, karena kucing yang kami miliki itu adalah bukan karena kita hobi mengumpulkan kucing. Tapi kami ini adalah rumah yatim piatunya kucing. Jadi di jalanan kucing kan sakit. Atau misalnya kita ketemu di pinggir jalan tol, taunya ada kucing yang lagi sakit atau yang kesulitan gitu, atau yang membutuhkan kita di mana, itu yang kita bawa ke rumah, kita bantu. Atau ada teman kita yang ternyata kucingnya nggak dirawat atau mau dibuang gitu, jadi kita bantuin itu gitu. Jadi kalau ditanya bukan kita kucing kita jadikan mainan buat kita pakai buat main kita, tapi kucing itu memang karena kita menolong mereka gitu. Cuma belakangan karena kita tolong, kita rawat, akhirnya jadi lucu sendiri. Jadi seolah-olah kayak kita main sama kucing gitu kan. Padahal kucingnya itu adalah kucing-kucing yang kucing susah semua gitu. Kadang-kadang lihat kucingnya suka kasihan. Sebagian ada yang trauma karena dulu pernah dipukul mungkin kan sering, jadi selalu takut sama manusia.
Ada juga kucingnya yang mungkin yang bandel, yang apa ya, karena mungkin latar belakangnya masing-masing. Ada yang pendiam, ada yang macam-macam deh. Oke. Terus pengen tahu lagi Pak Ade, pilih naik motor atau naik mobil? Naik mobil. Jenis mobil apa? Alasannya kenapa nggak naik motor, karena dulu waktu ibu saya mengandung saya, dianya jatuh dari motor sama bapak saya. Jadi akhirnya keluarga saya memutuskan dari saya sejak kecil tidak diperkenalkan sama motor. Tapi itu sebenarnya lebih kepada trauma orang tua saya aja gitu. Jadi akhirnya berdampaknya ke saya. Tapi kalau saya ngelihat teman-teman saya naik motor dan juga seneng utak-utik motor atau ini apa, saya sangat mengappreciate, menghargai gitu. Saya juga seneng suka juga sama motor, seneng beliin motor juga orang dari bukan dipakai sendiri gitu. Iya. Tapi naik sepeda bisa kan? Oh iya dong, kalau sepeda sepeda justru itu adalah transportasi saya sejak saya dulu kecil sampai saya kuliah. Kuliahnya aja di Depok, rumahnya di Selipi, saya naik sepeda. Saya satu-satunya anak Anisius yang naik sepeda ke sekolah dari rumah saya di Selipi, sekolahnya di Menteng gitu ya, saya naik sepeda. Yang lainnya pada pakai kendaraan lah ya? Ya biasanya gitu, karena memang pada saat itu di tahun 80-an nggak banyak juga sih orang yang naik sepeda ke kota besar gitu. Kalau punya waktu banyak, kalau lagi libur kayak gini, pilih tiduran di rumah? Tiduran di rumah. Ya nge-gym ya udah pasti gitu. Cuma maksudnya kalau orang asosiasi liburan kan perginya kan ke luar gitu ya, traveling. Nah kebetulan alam pekerjaan saya itu memaksa saya untuk traveling terus kan, karena saya kan seminar ke seluruh kota, jadi udah kayak liburan setiap kali gitu, sehingga jadi kalau bener terjadi liburan seperti hari ini, malah saya pakai buat istirahat. Oke. Istirahatnya di gym. Istirahatnya di gym. Liburannya nyetir sini. Jauh ya. Ngomong-ngomong soal nyetir. Atau di rumah main sama kucing lah. Oke, ngomong-ngomong soal nyetir, paling jauh nyetir dari mana ke mana? Bawa mobil sendiri? Bawa mobil sendiri ya sampai ke Bali lah, Jakarta Bali aja ya paling. Iya. Oke. Pernah ditilang nggak sih? Sering juga. Sulit ya? Sering juga. Sering. Diberhentiin sama polisi sering? Ya, berhenti. Ya. Terus begitu polisinya ngajak selfie nggak? Ya, kurang lebih. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi ibu sama bapak ya tadi ya, gimana sih reaksi ibu sama bapak pas dulu ngelihat Pak Ade Rai pertama kali muncul di TV? Iya, yang pasti justru itu yang membuat mereka merasa punya keyakinan bahwa mereka memberikan kebebasan untuk saya untuk akhirnya memilih Binaraga sebagai jalur atau jalan kehidupan saya gitu ya. Karena kan saya yakin ya buat teman-teman sekalian, kalau kita tunjukkan orang tua kita prestasi yang baik gitu ya, nah saya yakin mereka pasti akan dukung kita gitu ya. Tapi kalau seandainya kitanya nggak ada prestasi, kitanya ini apa ya, mungkin orang juga susah kali ya mendukungnya. Untuk meyakinkan mereka, saya rasa kita yakinkan mereka dengan tunjukkan prestasi kita ya. Oke. Kira-kira di 2024 ini apakah ada hal yang belum tercapai nggak sama Pak Ade? Oh, kalau saya rasa dalam hidup itu banyak sekali yang belum tercapai gitu ya. Tapi yang justru yang jadi tantangan itu adalah segala sesuatu yang memang kita inginkan tapi tidak terpenuhi atau apa, apakah kita punya keikhlasan di sana gitu. Apakah kita bisa menerima segala kekurangan hidup ya kan, itu kan yang itu ya. Karena kalau kita ngomongin wah hidup itu sempurna banget ya, apa aja semua udah dipenuhi ya, saya yakin hampir semua orang ya, termasuk bahkan teman-teman kita yang mungkin nanti dianggap dalam mata orang sukses kan pasti kan selalu ada yang selalu merasa kurang ya. Jadi saya pikir yang utama itu adalah lebih kepada kita menikmati perjalanan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ya itu jadi sesuatu yang ada manfaatnya. Tapi yang pasti saya bersyukur ya teman-teman sekalian, diberi kesempatan kemandirian sehat sampai umur tua ini 55 tahunan, dan masih diberikan ya perjalanannya naik dan turun kan kalau teman-teman tahu ya. Jadi ngalamin susahnya
yang namanya sebuah kemiskinan, ngalamin susahnya yang namanya sebuah kesedihan, ngalamin susahnya yang namanya sebuah keterbatasan gitu ya. Tapi ya semuanya dilalui aja. Justru biasanya dengan segala apa ya namanya kesulitan hidup itu, kalau kita bisa lewati itu akhirnya menjadi satu pembelajaran, satu pembekalan ya bagi kita untuk bisa lebih baik, lebih bijaksana ke depan sih, itu aja. Nah, kira-kira resolusi 2025 dari Pak Ade sendiri kira-kira apa? Ya, mungkin kita jalanin aja sih ya kalau saya rasa. Karena kalau ngomongin resolusi itu kan kadang-kadang suka semangatnya kan ya, kita mau ini, kita mau itu gitu ya. Kalau saya cuma berpikir, ada istilah yang namanya itikat, itu adalah hasratan Papa Amri. Kita selalu punya itikat aja, dan lebih baik dari sebelumnya aja, dalam segala area aja kan ya. Apa sih gitu, dalam latihan, meskipun saya juga udah tua, saya tetap mau improve terus. Bersyukur sampai hari ini masih dikasih kesempatan loh, kalau teman-teman tahu. Maksudnya masih bisa in shape gitu ya. Yang saya sering katakan sama teman-teman sekalian, dulu saya umur 25 tahun dengan tinggi dan berat yang sama, dengan kadar lemak yang sama. Hari ini saya juga punya komposisi tubuh yang tidak terlalu jauh berbeda. Bedanya hanya cuma saya lebih tua aja sekarang gitu ya, lebih layu lah gitu ya. Tapi saya mensyukuri ketuaan saya ini, dan juga kelemahan apapun juga secara fisikalitas, tapi yang pasti secara mentalitas itu harusnya menjadi kematangan yang lebih baik ya. Teman-teman sekalian, saya bersyukur, terima kasih udah ngobrol sama saya, udah hampir mau sejam ini Des ya. Terima kasih atas kesempatannya, bisa mengenal saya lebih dalam lagi. Saya bersyukur, tapi yang pasti teman-teman ya, satu hal, kalau seandainya ditanya apa sih yang saya syukuri dalam hidup ini dengan perjalanan ini adalah saya bersyukur bisa dengan segala apa yang saya miliki yang mungkin terbatas, saya bisa berbagi tuh sama teman-teman ya. Karena saya selalu merasa kalau kita lahir nggak bawa apa-apa dan nanti pulang nggak bawa apa gitu, makna dan arti daripada hidup itu kan sebenarnya kan adalah memberi gitu kan. Nah, jadi apa yang bisa kita beri? Sebenarnya kita bisa memberi perhatian, kita bisa memberi namanya penghargaan, kita bisa memberikan yang namanya kasih sayang, itu perbendaharaan yang nggak pernah habis yang kita bisa berikan pada orang lain gitu ya. Nah, tapi kalau berbicara dalam hal mungkin edukasi gitu ya, kalau dalam hal kesehatan itu yang mungkin menjadi salah satu cita-cita harapan saya lah gitu ya. Karena edukasi itu adalah sebuah apa ya, amunisi daripada terselenggaranya pemahaman, karena pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan dalam berpola perilaku sehat gitu. Jadi makanya kenapa saya selalu bilang sama teman-teman, saya mau dedikasikan diri saya bukan buat area kehidupan yang lain, tapi di area kehidupan dalam hal dalam hal mendidik lah gitu aja. Sama dulu ibu saya guru, bapak saya guru, kakek saya guru dari bapak saya, kakek saya guru dari ibu saya. Iya, kakek saya disebut kakek guru, dia kepala sekolah di salah satu sekolah di Bali. Kakek saya dari ibu saya kepala sekolah di salah satu sekolah di Jakarta, di SMA 4 waktu itu. Ibu saya guru SD kebetulan. Bapak saya dosen hukum. Ya, selain dia juga seorang tentara. Nah, jadi saya pikir saya juga bersyukur dapat kesempatan bisa melanjutkan yang namanya perjalanan harapan cita-cita dari orang tua saya. Saya adalah keberlanjutan daripada mereka semua, termasuk nenek moyang saya. Jadi tongkat estafet itu diberikan pada saya sekarang jalanin. Saya ada kesempatan, nanti teman-teman nggak siapa yang tahu, sayanya ternyata nanti udah makin menua, makin mungkin antusiasme atau mungkin energinya mungkin atau secara fisik udah makin berkurang ya, tidak bisa melakukan lagi gitu. Tapi selagi masih bisa dilakukan, saya coba berbagi sama teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, thank you Des, udah ngobrol lama. Buat teman-teman, selamat tahun baru sekali lagi ya. Selalu kebaikannya tahun baru apa tuh Des? Selalu ada momentum baru bagi kita untuk bisa jadi punya semangat baru gitu ya. Itu momentum itu kita ambil aja, kita jadikan sebagai satu semangat gitu ya. Kenapa enggak gitu, orang bilang wah hanya semangat di depan gitu kan ya. Ya nggak apa-apa lah,
daripada nggak ada semangat sama sekali. Ya lumayan ya, saya ucapkan selamat tahun baru 2025 teman-teman sekalian. Sehat selalu, terus memberikan kebaikan bagi banyak orang. Thank you Des. Ya. Dadah teman-teman.